Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debita Arsyardianti, NIM T2016-4052. Di sini saya menjelaskan tentang materi perkembangan manusia. Nah, apa sih perkembangan itu? Perkembangan itu bisa diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak bisa diputar kembali. Perkembangan ini merujuk pada pola kelanjutan dan perubahan yang mungkin terjadi pada seseorang manusia selama perjalanan hidupnya. Sebagian besar perkembangan meliputi perubahan sekalipun kemunduran menjadi bagian di dalamnya. Misalnya, kemampuan mengalahkan informasi menjadi lebih lambat pada orang dewasa yang lebih tua. Nah, selanjutnya membedakan teori-teori perkembangan, yang dimana teori ini ada 5. Yang pertama, teori nativisme. Teori apa sih nativisme ini? Teori yang berorientasi pada biologi. Nah, dengan kata lain, aliran ini berpandangan segala sesuatunya yang ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi perkembangannya ini individu itu semata-mata dimungkinkan dan ditentukan oleh dasar turunan. Misalnya ayahnya pintar, maka anaknya itu juga kemungkinan besar itu juga akan pintar. Selanjutnya, teori empirisme. Apa sih teori empirisme ini? Teori empirisme ini sama dengan teori lingkungan. Nah, teori ini bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme ini artinya pengalaman. Nah, tidak mengetahui adanya pembawaan atau potensinya di bawah lahir maupun yang dibawa lahir oleh manusia. Nah, teori ini belajar mengajar. Dalam teori ini nih belajar mengajar, dan maka empirisme ini bertolak dari Lockean tradition dan mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan peserta didiknya. Pengalaman belajar yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dapat dari dunia sekitar dan berupa stimulasinya. Nah, stimulasinya ini bisa berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Selanjutnya, teori konvergen. Nah, apa sih teori ini? Teori ini, aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar, yakni bakat atau keturunan, maupun lingkungan. Nah, ketika aliran-aliran yang di atas ini, yakni nativisme, empirisme, dan konvergen ini dikaitkan dengan teori belajar mengajar, kelihatan bahwa kedua aliran yang telah disebutkan, nativisme dan empirisme, mempunyai kelemahan. Yakni kelemahannya itu sifatnya dan eksklusif dengan ciri ekstrim. Ciri ekstrim berat sebelah. Sedangkan aliran yang terakhir ini, konvergensi ini, pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang seorang peserta didik dan kegiatan belajarnya. Nah, selanjutnya teori interaksionisme. Teori ini menganggap perkembangan sepanjang waktu sebagai sebuah kemajuan tingkat. Ia percaya bahwa semua orang muda melalui 4 tingkat perkembangan kognitif ini yang sama dalam 4 tingkat perkembangan kognitif yang ditemukan oleh Piaget,
yaitu masa bayi, masa anak awal, tingkat operasional konkret, dan tingkat operasional. Nah, yang terakhir yakni teori psikodinamika. Psikodinamika ini yakni teori berupa menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, yakni unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori perkembangan kepribadian. Nah, selanjutnya membedakan perkembangan kognitif dan bahasa pada anak. Jean Piaget ini meneliti dan menulis tentang perkembangan kognitif. Ya, jadi ia menyatakan bahwa perbedaan cara berpikir anak dengan orang dewasa itu bukan hanya karena kalah pengetahuan, melainkan juga membedakan secara kualitatif. Nah, di sini ada tahap-tahapnya, tahap-tahap yang juga bisa perbedaan yang mencolok, yakni tahap sensori motorik. Nah, yakni pada tahun kedua. Selanjutnya tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal, yakni usia 11 tahun ke atas. Nah, di sini dalam menurut Piaget sendiri nih, perkembangan bahasa pada anak tahap praoperasi merupakan transisi dari sifat geosentris ke interkomunikasi sosial. Nah, di sini bahasa ini ucapan itu dipelajari dan bukan terjadi begitu saja. Ia menjelaskan bahwa motivasi untuk belajar bahasa adalah nilai adaptasi untuk memudah hal itu. Nah, selanjutnya menjelaskan perkembangan anak pada usia sekolah. Nah, usia ini merupakan masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6-12 tahun. Yang ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar. Pada masa ini adalah masa matang bagi anak untuk belajar atau sekolah, karena pada masa ini anak mengalami perkembangan yang membantu anak untuk dapat menerima bahan-bahan yang diajarkan. Sebagai pendidik, guru hendaknya mengetahui perkembangan beserta didik. Dengan demikian, mendidik dapat mengetahui apa yang hendak diajarkan dan bagaimana cara mengajarannya. Dan di sini adapun perkembangan tersebut, yakni perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam ucapan saya maupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya ungkapkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.